Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo merupakan anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Sumitro Djoyo Hadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan ibunya bernama Dora Marisigar atau yang dikenal dengan nama Dora Sumitro. Beliau merupakan seorang wanita Kristen Protestan berdarah Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Setelah kelahiran Prabowo Subianto, tak lama kemudian ayahnya Sumitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan bernama Bian Tiningsih Midrawati dan Mariani Ekowati. Beliau juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Hasim Djoyo Hadikusumo. Prabowo merupakan cucu dari Margono Djoyo Hadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Keluarga Djoyo Hadikusumo merupakan keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara yang merupakan Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo sendiri merupakan nama yang diambil dari pamannya, Kapten Subianto Djoyo Hadikusumo, yang merupakan seorang perwira tentara keamanan rakyat yang telah gugur pada pertempuran Lengkong pada Januari tahun 1964 di Tangerang. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri, terutama setelah ayahnya adanya keterlibatan dalam menentang pemerintah Presiden Soekarno di dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Juris International School di Juris Swiss, dan The American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto, keluarga Sumitro kembali ke negara Indonesia. Lalu Prabowo masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Pada bulan Mei tahun 1983, Prabowo mempersunting Siti Hediati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Anaknya Didit tumbuh di Boston, Amerika Serikat dan memiliki profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis. Karir militer Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Semua bermula pada tahun 1976. Beliau mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 sampai tahun 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada Grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor Timur. Saat usia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi.
Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nikolai dos Reis Lobato, yang merupakan pemimpin Pretilin yang saat Operasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Tahun 1985, Prabowo menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, yaitu salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Seterusnya Prabowo menjabat sebagai Wakil Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya. Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Wijoyanto untuk mendiskusikan situasi yang tengah memanas. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya, Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya. Akan tetapi, ayah mertuanya Prabowo itu tidak mendukungnya. Akhirnya, Prabowo mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Ari J. Kumat. Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadi Siswoyo bersama 6 orang Letnan Jenderal lainnya, yaitu Fahrul Razi sebagai Wakil Ketua, Jamari Caniago sebagai Sekretaris, Ari J. Kumaat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kertanegara. Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab. Tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering keluar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab. Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga membuat frustasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru.
Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan pasal 103 KUHP Militer, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain pasal 55 ayat 1. Kedua, KUHP Militer dan pasal 333 KUHP, dan penculikan pasal 55 ayat 1, kedua, dan pasal 328 KUHP. Pemberhentian Prabowo dari dinas militer terjadinya kontroversi saat pemilihan umum tahun 2009. Apabila politisi Gerindra Fadly John membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat. Setelah Prabowo meninggalkan karir militer, beliau memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis, Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di negara Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. Lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan juga PT Jaladi Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Karirnya dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan mengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun rupiah. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri.